Suatu hari Toka yang kaya berpacaran dengan Reyhan yang miskin. Toka kenalin pacarnya ke orang tuanya, tapi ayah Toka malah mengusir Reyhan. Dia melarang Toka untuk berpacaran dengan orang miskin. Esokan harinya ibu Toka nggak nemuin Toka di kamarnya nih guys. Yang ternyata Toka kabur dari rumahnya demi bisa hidup bersama Reyhan. Saat itu juga Reyhan melamar Toka untuk dijadikan istrinya. Dan disinilah hidup baru Toka dimulai. Toka buat roti terus dijualin oleh Reyhan. Uang hasil jualannya mereka tabung. Lalu Toka ngasih surprise kalau Toka sedang hamil. Di sisi lain si ayah jatuh sakit nih guys karena sangat merindukan Toka. Terus akhirnya mereka jadi tahu nih kan keberadaan Toka yang sebenarnya. Toka dan Reyhan yang sedang menanti kelahiran anaknya itu tiba-tiba orang tua Toka datang ke rumah. Saat itu Toka hanya bisa menangis dan si ayah juga langsung minta maaf. Dan akhir cerita mereka berkumpul lagi dan si ayah menerima keadaan Reyhan yang miskin sebagai menantunya. Siapa nih yang sayang banget sama orang tuanya? Coba komen dan subscribe ya guys. Sepulang sekolah, Toka dengan kesal membuang kertas ujian yang mendapatkan nilai merah ke tong sampah. Lalu tangannya yang kotor ingin mengambil makanan yang dibawa ibunya. Tapi ibunya menyuruh dia untuk cuci tangan dulu kan. Toka malah memukul tangan ibunya. Ayah Toka menemukan nilai merahnya meminta penjelasan dari Toka nih. Tapi Toka malah mendorong ayahnya sampai jatuh. Lalu di kamar tiba-tiba Toka datang mau nunjukin nih puzzle barunya. Lagi-lagi Toka berulah membuang puzzle adiknya. Hal itu juga dilakukan ke teman-teman Toka nih guys. Di saat mereka main bola bareng, Toka malah melempar bola itu ke arah teman-temannya sampai terluka. Namun keanehan pun terjadi. Rumah Toka tiba-tiba berantakan, bahkan keluarganya juga menghilang. Ternyata kejadiannya waktu itu Toka dan keluarganya sedang berlibur. Tapi tiba-tiba terjadi kecelakaan mobil bertabrakan dengan mobil teman Toka. Dan yang selamat hanya Toka seorang. Selama ini ternyata keluarga dan teman-temannya udah meninggal. Nah, siapa nih yang sayang banget sama keluarganya? Yang baik bantu aku like dan subscribe. Semoga keluarga kalian masuk surga. Guys, ibu Toka melahirkan tapi kulit bayinya hitam beda dengan kulit ayahnya. Jadi ceritanya ayah nemenin ibu periksa kandungannya dan dinyatakan hamil. Selama ibu hamil, si ayah selalu memberi perhatian penuh ke istrinya. Si ayah sering masakin makanan yang sehat dan bermain dengan bayinya yang masih di dalam kandungan. Namun tiba-tiba si ibu ngerasa mau lahiran. Dengan segera si ayah menggotong ibu ke rumah sakit nih kan. Setelah sejam menunggu, akhirnya bayinya lahir dengan selamat. Suster menggendong bayinya ke si ayah. Lah, tapi bayinya kok hitam? Apa jangan-jangan si ibu selingkuh? Pikiran si ayah jadi kacau nih guys. Di waktu yang bersamaan ada nih cowok hitam datang ke rumah sakit. Sontak si ayah mikir itu pasti selingkuhan istrinya. Tapi ternyata susternya salah menggendong bayinya. Si bayi rupanya anak dari keluarga cowok hitam ini. Sedangkan bayinya ada bersama ibunya. Ya, si ayah cuma bisa ketawa-ketawa dikira istrinya tuh selingkuh. Siapa nih yang sayang sama orang tuanya? Coba buktiin dengan komen dan subscribe ya guys. Suatu hari Toka pacaran sama anak motor nih guys yang bernama Tommy. Toka diantarin Tommy sampai ke rumah. Terus dikenalin tuh ke ayahnya Toka. Seketika Tommy langsung melamar Toka di depan ayahnya. Namun ternyata ayahnya menolak dan mengusir Tommy. Saat itu Toka jadi sedih nih guys karena sebucin itu sama Tommy. Terus dia diam-diam masuk ke kamar orang tuanya pada saat mereka tidur. Lalu Toka mencuri uang sekoper dan kabur dari rumahnya. Uang sebanyak itu diberikan ke Tommy untuk bermain judi. Tapi nyatanya Tommy kalah dan uang itu dihabiskan dalam sekejap. Bahkan malahan Tommy meninggalkan Toka. Setelah waktu berlalu, Toka bekerja sebagai pembantu di sebuah restoran. Di sana dia ngeliat Tommy jalan sama cewek lain nih guys. Ternyata Tommy seorang yang mata duitan yang hanya mencari wanita kaya yang selalu memberinya uang. Jadi nggak salah nih ya ayah Toka melarangnya menikah dengan Tommy. Akhirnya dengan rasa malu Toka pulang ke rumahnya dan meminta maaf ke orang tuanya. Nah, siapa nih yang kelakuannya tuh kayak Toka? Gak dengerin kata orang tua? Yang berani ngaku coba komen. Toka yang awalnya sedang asik nonton TV, tiba-tiba adiknya datang mengganti channel. Sontak Toka merebut kembali remote-nya. Namun ibunya datang mengambil remote TV itu malah diberikan ke adiknya. Bahkan saat makan malam, adik Toka diberikan makanan lezat dan juga disuapin si ayah. Sedangkan Toka juga ingin seperti adiknya, diperhatikan dan juga disayang. Namun keadaan itu membuat Toka jadi sedih karena ayah dan ibunya lebih menyayangi adiknya. Sampai Toka meninggalkan rumahnya karena merasa gak dianggap lagi oleh keluarganya. Lalu ayah dan ibunya pun mencarinya nih guys. Mereka membawa foto masa kecil Toka yang dulu ditimang-timang dan dimanja, sama seperti keadaan adiknya yang sekarang. Ayah dan ibu Toka gak mungkin gak menyayangi anak pertamanya karena Toka merupakan cinta pertama bagi ayah dan ibunya.
tuanya. Mereka akhirnya pulang sama-sama, berkumpul lagi, dan termasuk adiknya yang begitu sayangnya ke Toka. Siapa nih yang sayang banget sama orang tuanya? Coba buktiin dengan komen "aku sayang papa dan mama", yang like dan subscribe. Semoga orang tuanya masuk surga. Suatu hari Keisha datang ke rumah Toka dalam keadaan hamil nih guys. Dia memohon untuk tinggal di rumah Toka. Sampai tiba-tiba Keisha pun melahirkan anaknya. Tapi malah Toka yang ngerawat bayi Keisha, karena Keisha malah asik main HP ketimbang merawat bayinya. Keisha diam-diam masuk ke kamar Toka, mencuri semua harta benda milik Toka, dan dia kabur meninggalkan Toka dan bayinya. Uang itu digunakan untuk membeli perhiasan nih guys, dan dia ketemu cowok kaya. Tapi ternyata Keisha menipu cowok itu dan mengambil semua uangnya. Esokannya si cowok mencari keberadaan Keisha, lalu dia menemukan foto yang dibawa Toka saat mengemis. Dia pun melampiaskan kemarahannya dengan menampar Toka dan mengambil paksa si bayi. Toka berusaha mengambil kembali si bayi, tapi akhirnya dia malah didorong hingga kepalanya terbentur dan meninggal. Keisha merasa bersalah nih guys, lalu dia menitipkan bayinya di atas pemakaman Toka. Akhir cerita, Keisha dan cowok ini ditangkap polisi. Ayah SpongeBob kesel dengan keadaan keluarganya yang miskin. Dia pun kabur meninggalkan anak dan istrinya itu. Padahal saat itu ibu SpongeBob sedang sakit nih guys. Akhirnya SpongeBob ngemis di jalanan. Lalu muncul Patrick yang datang mengejeknya. SpongeBob dibully, topi bututnya dilempar Patrick sampai ke jalanan. Di waktu yang sama SpongeBob pun bertemu dengan ayahnya nih. Tapi ayahnya nggak peduli dengannya. Akhirnya SpongeBob pulang dengan sedih. Sekilas dia ngeliat ada poster kontes melukis. Begitu sampai di rumah, ibunya yang terbaring di tempat tidur ngasih sebuah pensil. Gak lama akhirnya ibu SpongeBob pun meninggal. Kematian ibunya membuat dia bertekad untuk memenangkan kontes melukis. Dengan air mata anak yatim yang menetes, SpongeBob pun menjadi juaranya. Hadiah uang yang dia dapatkan dia tunjukin nih ke ibunya kalau dia tuh udah berhasil. Dan hasil gambar yang dia lukis dia tempelin ke nisan ibunya. Yang sayang banget sama ibunya, coba buktiin like dan komen "aku sayang ibu". Suatu hari ayah SpongeBob pulang pagi dalam keadaan mabuk nih guys. Bahkan ibu SpongeBob dipukul hingga terjatuh. Setiap hari ayah SpongeBob suka bermalas-malasan, mengakibatkan keluarganya jadi hidup miskin akibat ayahnya yang tidak bekerja. Sehingga SpongeBob sering diajak oleh temannya karena memiliki ayah seorang pemabuk. Pas sampai di rumah, ternyata ibu SpongeBob dipukuli ayahnya. Saat itu SpongeBob berusaha melindungi ibunya. Dia udah gak tahan lagi nih guys dengan sikap ayahnya yang mengakibatkan dia dijauhi oleh teman-temannya. Lalu SpongeBob mulai berlatih bola dari siang hingga malam untuk mengikuti pertandingan bola, dan dia berhasil menjadi juara dunia. Hadiah uang yang didapatkan semuanya tuh diberikan ke ibunya. Di sisi lain, si ayah akhirnya menyesali perbuatannya, telah menyia-nyiakan anak dan istrinya. Berharap dia bisa diterima lagi oleh anak dan istrinya. Dan ya, SpongeBob dan ibunya memaafkan ayahnya nih. Mereka pun akhirnya bisa bersama lagi. Nah, siapa di sini yang pengen orang tuanya masuk surga? Komen dan subscribe ya guys. Suatu hari SpongeBob dan Patrick adu kekuatan nih guys. Kira-kira siapa nih yang bakal menang? SpongeBob punya jurus api, sedangkan Patrick punya jurus bisa membuat air jadi beku kayak gini. Nah, karena SpongeBob ingin memancing, alhasil air sungai yang membeku itu dicairkan dengan jurus apinya. Mereka jadi saling menyerang, mengeluarkan jurus mereka masing-masing untuk nunjukin siapa yang paling jago di antara mereka berdua. Dan ya, mereka berdua sama-sama kalah nih guys. Tapi ternyata mereka tuh udah dipantau Squidward yang memiliki niat jahat untuk menculik mereka berdua. Singkat cerita, mereka pun diculik Squidward kan. Gak lama orang tua SpongeBob dan Patrick datang untuk menjemput anak-anak mereka dari Squidward. Squidward menembaki orang tua mereka, tapi untungnya kekuatan ibu Patrick mampu melindungi serangan dari tembakan Squidward. Bahkan Squidward kena serangan api dari ibu SpongeBob. Alhasil Squidward auto kabur kan, dan mereka pun berhasil diselamatkan. Lalu mereka sama-sama menikmati indahnya malam bersama dengan ibu-ibu pahlawan penyelamat. Nah, siapa nih yang merasa ibunya seorang pahlawan? Yang sayang ibunya, coba buktiin dengan subscribe dan like. Guys, SpongeBob dan ibunya menemukan harta karun, endingnya gak nyangka banget. Jadi awalnya SpongeBob melihat Squidward sedang menggali tanah dan dia menemukan harta karun. SpongeBob pun langsung pulang ke rumahnya, mulai menggali tanah rumahnya untuk mencarinya juga. Tapi setelah 1 jam menggali, dia nggak nemuin apapun dari dalam tanah. Yang ada dia diomelin ibunya gara-gara menggali lubang terlalu banyak kayak gini. Esokan harinya dia ngajak Patrick mencari harta karun sama-sama nih kan. Tapi dia malah diketawain tuh. Akhirnya dia mencari sendiri di tengah hutan. Sampai malam tiba, ibunya mencari SpongeBob nih guys. Patrick ngasih tahu kalau SpongeBob ada di hutan sendirian. Di sisi
sisi lain, akhirnya SpongeBob menemukan kotak harta karun. Siangnya, Tuan Crab tiba-tiba datang ingin merampok SpongeBob. Untungnya ibu SpongeBob datang tepat waktu dan dia langsung menendangnya. SpongeBob dan ibunya bahagia nih, akhirnya mereka akan jadi sultan kaya. Tapi pas dibuka, ternyata isinya cuma batu. Duh, capek banget dah. Guys, apa yang pengen kalian lakuin kalau kalian punya banyak uang? Tulis di kolom komen. Yang subscribe dan like, semoga masa depannya kayak sultan. Saat waktunya makan, SpongeBob menginginkan makan ayam goreng. Tapi nyatanya ibu SpongeBob memberinya makan sayuran dan buah-buahan. Di hadapan ibunya, SpongeBob pura-pura menikmati makanannya. Namun sewaktu ibunya pergi, SpongeBob malah membuangnya keluar jendela. Alhasil dia ketahuan tuh sama ibunya. Ketika ibunya pergi keluar, SpongeBob diam-diam mengambil semua makanan dan cemilan yang ada di dalam kulkas nih guys. Tiba-tiba Patrick datang kan, ngajak SpongeBob bermain bola, tapi SpongeBob menolaknya. Dia lebih memilih makan sambil nonton televisi. Ketika tengah malam, ibu SpongeBob terbangun karena terdengar suara dari arah dapur. Dan ternyata SpongeBob ketahuan lagi makan ayam goreng. Seketika itu perut SpongeBob jadi sakit nih guys. Sampai dia harus dirawat di rumah sakit. Lalu Dr. Squidward menjelaskan kalau kita harus makan makanan 4 sehat 5 sempurna. Agar tubuh kita terhindar dari penyakit dan senantiasa sehat. Nah, siapa nih yang tahu apa itu makanan 4 sehat 5 sempurna? Yang menjawab paling cepat dan tepat, komennya nanti aku pin. Suatu hari, ayah SpongeBob menitipkan anaknya ke rumah Patrick karena si ayah mau melakukan perjalanan bisnis di luar kota selama seminggu nih guys. Selama di rumah Patrick, ternyata SpongeBob dijadikan sebagai pembantu. Bahkan SpongeBob dikasih makan roti yang udah basi kayak gini. Di saat Patrick sedang tertidur, diam-diam SpongeBob kabur dari rumah Patrick dan dia bertemu dengan Sandy. Di saat itu dia menceritakan kalau diperlakukan buruk oleh Patrick. Lalu SpongeBob ditraktir Sandy makan ayam goreng. Dan tiba-tiba Patrick datang menghampiri untuk menjemput SpongeBob. Patrick malah menuduh Sandy telah menculik kabur SpongeBob dari rumahnya. Lalu Sandy melempar ayam goreng itu sehingga mengenai mata Patrick dan dia jatuh masuk ke dalam tong sampah. Rasain kan, makanya jangan jahat. Setelah seminggu, Sandy membawa SpongeBob ke bandara untuk menjemput ayahnya. Akhirnya ayah SpongeBob pulang dan SpongeBob memeluk ayahnya melepas kerinduannya. Siapa yang sayang banget sama ayahnya? Tulis di komen, buktiin dengan cara like video ini dan subscribe ya guys. Suatu ketika Patrick jatuh cinta nih ke Sandy, lalu dia coba ngasih bunga, tapi Sandy menolak. Ya udah, dimakan aja deh bunganya. Terus Patrick coba lagi nih ngasih boneka, tapi tetep aja Sandy-nya tuh nggak mau. Alhasil Sandy dikejar-kejar sama Patrick sampai ke Sandung Batu. Untungnya SpongeBob berhasil menangkap Sandy yang hampir jatuh kan, dan SpongeBob langsung ngajak Sandy memancing ikan di pinggir sungai. Nah, awal-awal memancing itu SpongeBob dapat pita merah. Terus dia pasangin ke kepala Sandy. Patrick diam-diam nyebur ke dalam sungai. Terus dia naruh tulang ikan ke kail pancing milik SpongeBob. Sandy mulai kesel nih kan. SpongeBob coba mancing lagi dan yang kepancing malah Patrick. Nah, akhirnya ketahuan nih kan siapa yang usil. Alhasil Sandy nendang Patrick. Rasain kan? Menurut kalian siapa yang cocok jadi pasangannya Sandy? Tulis di kolom komen ya.